Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda sahabat iDream? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya Rudi Saputra kembali hadir menemani Anda kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation yang pastinya saya akan ditemani oleh Dr. Harif Munandar. Beliau ini kita katakan merupakan founder dan juga pembina dari Rumah Peradaban, Safa Community dan juga People Shift. Teman-teman menarik kita akan bahas untuk Anda, sahabat iDream hari ini. Sahabat iDream Anda bisa mendengarkan 1044 AM iDream Radio ataupun juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id dan juga bisa menyaksikan di channel YouTube iDream TV ya. Kita akan bersama Bang Arif, saya sudah bersama beliau di studio. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Kita akan bahas tema apa hari ini Bang Arif? Iya, kita akan bahas satu tema tentang satu hal yang selalu dicari orang tapi banyak yang nggak ketemu, yaitu tentang happiness atau kebahagiaan. Happiness atau kebahagiaan. Iya. Oke, kenapa tema ini menjadi menarik untuk kita bahas hari ini, Mar? Iya, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, happiness atau kebahagiaan adalah sesuatu yang selalu orang cari. Iya. Ya, dia merupakan satu motivasi yang mendorong orang melakukan banyak hal. Gitu ya. Tapi sedikit orang yang berhasil menemukannya, banyak orang yang tidak berhasil, dan yang tidak menemukan ini biasanya frustrasi. Oke. Nah, yang menarik juga adalah seringkali orang mengulang-ulang cara dia yang sudah terbukti salah. Maksudnya gini, ada orang yang berasumsi mungkin bahwa kebahagiaan itu identik dengan uang. Iya. Dia sudah cari uang banyak, dia tidak happy. Tapi dia tidak mengubah cara, Mas. Gitu ya. Dia terus mencari uang saja dan tetap nggak happy. Dia cari lagi tetap nggak happy juga, gitu ya. Padahal Einstein sudah pernah bilang, yang namanya gila itu adalah katanya melakukan tindakan yang sama terus-menerus dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau satu cara sudah jelas tidak membawa happiness, loh kok masih terus diterusin gitu ya? Jangan-jangan kita bukan bahagia malah jadi gila, Mas. Oke. Baik, menarik sahabat iDream ya. Pastinya untuk Anda sering mungkin mendengar kata bahagia atau mungkin sering Anda pertanyakan, sudah bahagiakah Anda hari ini sahabat iDream itu? Dan juga ada yang bilang jangan lupa bahagia. Gitu. Kita akan bahas hari ini sebenarnya seperti apakah sih bahagia itu dan bagaimana kita membuat diri kita tetap bahagia dalam kondisi apapun. Nanti kita akan bahas bersama Bang Arif dan tetap bersama kami di Inspirasi Keluarga. Kita masih di Inspirasi Keluarga sahabat iDream. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami mendengarkan 1044 AM iDream Radio ataupun untuk Anda yang mendengarkan di live streaming di www.idreamradio.id. Saya ajak juga untuk Anda yang menggunakan Android, Anda bisa dengarkan iDream Radio dengan mendownload aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Atau juga bisa saksikan konten videonya di channel YouTube. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman Anda. Tema kita menarik hari ini bahagia, satu hal yang dicari oleh orang banyak, Bang Arif. Mungkin ada yang sudah menemukan kebahagiaan, atau mungkin ada yang masih sibuk mencari-cari kebahagiaan. Tapi menurut Bang Arif, definisi bahagia itu apa sih Bang Arif? Nah, ini menarik ya. Ini pertanyaan menarik. Apa sih definisi bahagia? Kenapa bagi saya ini pertanyaan menarik dan sekaligus agak lucu? Sering diajukan ya, tapi sebenarnya pertanyaan lucu. Karena begini, menggunakan definisi, ini ranahnya otak rasional. Ini ranah ilmiah, Mas, ranah saintifik gitu ya. Jadi kalau otak itu ada banyak bagian, ada dua bagian utama, ada otak rasional, neokortex, ada otak emosional, namanya limbic system. Nah, kalau kita bicara definition, ini areanya otak rasional, Mas. Sementara happiness, bahagia, itu sesuatu yang adanya di ranah emosional. Jadi kalau kita ingin mendefinisi, apa sih definisi bahagia? Bisa sih mungkin ya kalau kita paksakan didefinisikan, tapi agak-agak susah. Ini analogi dengan kalau kita tanya definisinya pedas itu apa? Nah, kan? Ya? Orang kita tanya definisi pedas, itu jarang yang bisa ngasih definisi, Mas. Orang cuma bisa memberikan gejala-gejala ketika orang merasa pedas. Benar nggak? Iya kan? Pedas adalah satu rasa, kan rasanya. Yang ketika itu saya rasakan, saya akan keringetan. Ya kan ya, lidah saya terasa panas gitu kan ya, kemudian saya pengen makan lagi kan gitu kan. Nah, itu pedas itu ya. Itu kan semua bukan definisi kan, itu adalah apa, gejala-gejala simptoma yang saya alami ketika saya merasa pedas. Jadi agak susah memang untuk mendefinisikan bahagia.
Paling banter tadi, kita bisa menggelar apa sih simptom dari orang yang bahagia. Oke. Kan gitu ya. Satu, dia jadi banyak tersenyum. Misalnya gitu, kalau kita mau bikin list. Satu, dia banyak tersenyum. Dua, suasana hatinya menjadi riang. Bener nggak? Iya kan? Tiga, dia jadi ramah pada banyak orang. Empat, dia menjadi orang yang penyayang. Lima, dia akan men-treat orang lain dengan baik. Gitu ya. Enam, banyak lah. Gitu ya. Dia tidur lebih nyenyak. Tujuh, dia makan lebih banyak. Gitu kan ya. Delapan, kata orang yang bahagia itu umurnya akan lebih panjang. Gitu ya. Karena bahagia ini memang adanya dirasa, di feeling. Dan juga dia menjadi sangat-sangat subjektif. Gitu. Jadi menurut hemat saya, agak susah Mas. Saya give up ya. Kalau ditanya definisinya apa ya gitu ya. Tapi orang bisa ngerasain. Orang kalau ditanya bisa kok menjawab, saya ini lagi happy atau nggak happy. Itu orang bisa jawab. Tapi orang susah sekali ditanya, menurut lu happy itu apa sih? Gitu, agak susah. Gitu. Gitu. Tapi ada yang bilang definisi bahagia untuk setiap orang itu berbeda. Iya betul. Setuju ya Pak Arif ya? Setuju. Setuju. Walaupun kadang-kadang berbeda pun dia nggak bisa ngungkapin, Mas. Dia cuma bisa menjudge bahwa gue lagi bahagia nih. Saya happy nih. Itu. Tapi what is happiness for you? Mahama pasti jawabnya gitu ya. Tapi dia tahu. Ketika dia mencapai itu dia tahu. Gitu. Sama kayak tadi, pedas tadi. Kita tahu kalau kita makan cabai itu pedas. Tapi what is pedas? Pedas adalah rasa yang saya rasakan ketika makan cabai. Nggak cuma cabai doang ya kan, makan merica juga sama. Pedas ya. Oke, nah tapi kalau sebenarnya kapan dan di kondisi seperti apa orang-orang yang disebut bahagia itu, Pak? Oke. Banyak ukuran ya, banyak ukuran. Kalau kita mau bicara, atau gini lah, saya kasih satu survei aja ya, ada satu survei. Saya lupa lembaganya ya, tapi ini survei yang menarik banget. Ini dilakukan sudah agak lama, kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Tapi menurut saya cukup menarik hasilnya. Jadi ada satu lembaga bikin survei begini. Dia pakai random sampling, tapi juga apa namanya stratified. Jadi diambil dari beberapa kalangan. Anda bisa masuk dibayangkan dari orang-orang yang sangat kaya, multi-billionaire di Amerika atau negara maju, katakanlah sekelas Bill Gates gitu ya. Sampai orang-orang paling miskin yang tinggal di katakan kota-kota paling miskin di dunia seperti Kalkuta di India gitu ya. Itu dicek. Mereka tidak diminta mendefinisikan kebahagiaan, tapi mereka hanya diminta mengukur. Kalau Anda dikasih skala 1 sampai 7, di mana 7 itu Anda merasa sangat happy banget, absolutely happy kira-kira gitu ya. Sementara 1 itu Anda sangat unhappy sekali. Nah, saat ini nih, ketika di survei ini, Anda kasih skor berapa untuk happiness Anda? Hasilnya menarik. Orang-orang paling kaya, itu ternyata memberikan skor sekitar 5,7. Dari skala 7 itu di angka 5,7. Ternyata orang-orang miskin di Kalkuta, dan beberapa kota yang paling miskin lain di dunia, selama mereka masih punya tempat kediaman tetap, itu ternyata skor mereka tuh nggak rendah-rendah juga loh. Skor mereka tuh masih 4,8. 5,7 dengan 4,8 kan nggak jauh-jauh amat sebenarnya ya. Memang kalau yang ditanya itu orang-orang yang homeless, yang udah nggak punya rumah, itu drop angkanya jauh Mas. Itu 2,9 kalau saya nggak salah angkanya. Nah, akhirnya kesimpulan dari riset itu menarik. Ternyata memang uang, materi lah itu punya korelasi terhadap happiness. Kita nggak bisa menafikan ini. Uang atau materi itu punya korelasi terhadap happiness. Tapi korelasi bukan berarti hubungan sebab akibat. Kalau kita belajar statistik, korelasi not necessarily means-nya adalah sebab akibat. Jadi uang memang punya korelasi dengan happiness, tapi uang saja itu tidak pernah bisa menjadi penyebab dari happiness. Tadi buktinya. Orang yang miskin itu 4,8, orang-orang paling kaya multi-billionaire itu nggak sampai 7 ternyata, cuma 5, itu. Walaupun memang kalau dia sampai nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal tetap lah gitu, itu drop sampai 2, sekian. So kesimpulan berikutnya dari riset ini menarik. Kenapa uang punya korelasi dengan happiness? Karena ketika orang punya uang yang cukup, itu setidaknya basic needs. Kalau kita pakai hierarchy of needs-nya Maslow ya, kebutuhan-kebutuhan fisik yang basic itu bisa terpenuhi.
sandang, pangan, papan, kira-kira begitu ya. Walaupun kalau sekarang mungkin sandang, pangan, papan plus pulsa gitu ya. kuota ya gitu ya. Karena memang kalau basic needs ini tidak terpenuhi, orang susah diajak mikir happiness gitu ya. Nah, tapi once basic needs terpenuhi, sudah terpenuhi di basic needs, ternyata korelasi uang dengan kebahagiaan itu menurun. Karena ternyata orang nyari yang lain akhirnya gitu ya. Happiness berhubungan dengan yang lain. Jadi artinya kita nggak bisa juga hitam putih. Karena ada juga orang-orang yang terlalu ideal dan utopis mengatakan uang sama sekali nggak ada hubungannya dengan happiness. Menurut saya, is it true? Kalau itu benar, kenapa dalam Islam ada syariat zakat? Iya. Benar nggak? Iya kan? Zakat itu kan untuk mengentaskan terutama fakir dan miskin agar setidaknya basic needs mereka bisa terpenuhi. Karena orang begitu basic needs-nya tidak terpenuhi, orang susah berpikir hal-hal ideal. Betul ya? Dan orang sangat mudah untuk terjerumus pada hal-hal yang buruk gitu ya. Nah, tapi ketika basic needs sudah terpenuhi, baru kita bisa ajak orang berpikir hal-hal yang lain. Dan mohon maaf juga, banyak orang bertukar akidah. Sesimpel karena mereka gagal memenuhi basic needs mereka. Dan ada pihak yang mampu menawarkan itu. Jadi kita nggak boleh naif juga mengatakan, totally nggak ada hubungan antara uang dengan happiness. Ada. Hanya saja tidak absolutely uang adalah penyebab happiness. Uang itu sekedar untuk kita bisa sampai ke limit memenuhi basic needs. Nah, begitu mencapai basic needs, the rest itu orang menjadi sangat beragam. Happiness menurut tiap orang menjadi tidak sama. Oke, baik. Nah, seperti Bang Arif bilang tadi bahwa terkadang ada orang yang kaya tidak bahagia, ada orang yang serba kecukupan, miskin, atau bisa dibilang di bawah standar itu bisa bahagia. Bahkan kalau kita lihat indeks kebahagiaan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu daerah-daerah yang bisa dibilang kayak daerah Jakarta aja indeks kebahagiaannya justru lebih rendah dibanding daerah pedesaan yang jauh-jauh di perkampungan ya, Mbak. Sebenarnya faktor apa nih yang menyebabkan ini yang bisa terjadi, Mbak? Banyak orang lupa happiness itu adalah masalah feeling. Dan feeling itu sangat-sangat subjektif, Mas. Sangat-sangat subjektif. Saya nonton saya suka nonton acara-acara competition, reality show tapi sifatnya competition di TV cable ya. Di satu TV kalau nggak salah saya AXN gitu ya. Itu ada acara American Ninja Warrior. Ini acara olahraga ekstrim ya, olahraga ketangkasan ekstrim. Ada satu peserta, Mas. Ini dia beberapa kali bisa tembus ke babak final. Dia tuh hidup, dia orang Amerika gitu. Dia tinggal di jalan. Tubuhnya fit, sehat gitu. Dia tinggal di jalan, dia punya mobil sederhana, dia tidur makan di situ gitu kan ya. Kalau dia butuh ke toilet, dia menggunakan toilet umum. Dia bukan orang miskin, lulusan perguruan tinggi. Jadi dia memilih cara hidup seperti itu. Gitu ya, dia pikir itu lebih efisien. Dan you know what, dia makan itu dari sampah. Tapi jangan bayangin sampah orang Indonesia. Jadi kalau dia buka tong-tong sampah di depan rumah-rumah orang berada itu kan banyak makanan kaleng yang belum dibuka, gitu-gitu loh. Makanan olahan yang dibuang karena mungkin pemiliknya nggak suka. Itu jadi dia buka tempat-tempat sampah itu dan dia menemukan banyak makanan yang bisa dia makan. Dia bilang hidupnya menjadi sangat efisien. Saya nggak butuh banyak duit, jadi saya nggak perlu kerja banyak. Saya nggak perlu kerja full timer. Saya hanya kerja part time ketika saya butuh uang. Dia bilang kayak gitu. Dan the rest saya gunakan waktu saya untuk melakukan apa yang saya suka, yaitu latihan. Untuk mengikuti competition Ninja Warrior. Saya bilang hidup lo enak banget. Dia sehat, fit, nggak pernah kena penyakit apa-apa. Dia makan quote-unquote dari sampah orang lain, gratis. Dia makan lebih, bahkan dia bisa kasih ke orang lain katanya. Dia tinggal di mobilnya yang sangat sederhana, dia bayar pajak sangat rendah, bahkan mungkin nggak bayar pajak karena dia di bawah kalau istilah kata PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Selebihnya dia bisa olahraga. Kalau orang lain untuk ikut Ninja Warrior itu orang lain latihan di gym yang mahal ya enggak, dia latihan di alam, dia ngelompatin pohon, ranting, apa segala macam, nyebrang sungai segala macam. Jadi ternyata dan dia happy, dia mengaku I'm very happy. Ditanya skor kamu berapa? 10 out of 10 dia bilang itu. Kalau saya dikasih skor 10 itu mentok kebahagiaan, saya kasih 10. Itu interview dia dengan. Jadi bisa kok orang dengan kondisi yang sangat minim itu ketika dia ngerasa apa yang dia butuhkan, apa yang dia cari, apa yang dia expect terpenuhi, ya sudah. Itu. Nah, salahnya kita atau quote-unquote mohon maaf, bodohnya kita sering mengukur orang lain itu dengan standar kita. Atau kita sering mengukur kita dengan standar orang lain. Contoh, Mas. Dulu nih, saya waktu bodoh ya. Jadi,
Orang tua saya tuh tinggal di Bandung ya, dan saya di Jakarta kuliah di UI. Terus saya sering balik tuh naik kereta Parahyangan. Kan rel kereta tuh ngelewatin kampung-kampung kan, sawah atau daerah-daerah yang rumahnya sangat sederhana segala macam. Kadang-kadang saya mikir ya, ini orang-orang yang di sini hidupnya gimana ya gitu kan ya? Mereka sekolah kemana? Mereka makan apa? Mereka kok rumahnya kayak gitu? Ini kamar mandinya gimana gitu ya? Saya suka mikir liar aja gitu. Belakangan tuh saya ketawa sendiri setelah saya ya belajar beberapa hal, saya baru sadar. Kok yang kepo gue ya, yang repot saya gitu. Jangan-jangan mereka lebih happy dengan kehidupan mereka ketimbang saya. Itu. Ya, saya mempertanyakan happiness mereka hanya gara-gara saya menggunakan ukuran saya. Atau kebalikan. Banyak orang menjadi tidak bahagia karena dia mengukur happiness-nya dengan ukuran orang lain. Akhirnya dia mencoba dengan berbagai cara yang kadang-kadang mohon maaf tidak halal, dengan cara-cara yang tidak pantas, melanggar hukum positif dan lain-lain untuk mengejar happiness yang diukur dengan ukuran orang lain. Dan ini bahayanya media, Mas. Ini bahayanya media dengan dunia kita yang digital ini, kemudian ukuran-ukuran itu di-share begitu ya. Mohon maaf ya, kalau kita sekarang nonton acara-acara TV dan sebagainya, itu kan sebagian besar yang memprovide, yang memproduce itu Barat. Means adalah Amerika. Gitu ya. Di luar sadar karena tiap hari kita dibombardir dengan itu, itulah ukuran kita tentang happiness. Padahal kadang-kadang kita nggak cerdas ya. Sebenarnya Amerika, negara maju itu gudang masalah, gitu ya. Begitu banyak masalah, perceraian, bunuh diri, pembunuhan, narkoba, gangster, organized crime, corruption, political corruption, segala macam itu luar biasa. Prostitusi, seks bebas, semuanya ada. Cuma kadang-kadang kita terbutakan, kita nggak ngelihat sisi negatif itu. Kita cuma lihat simbol-simbol materi yang mereka punya. Padahal sebenarnya kalau kita kembali kepada agama kita, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicari di luar ya. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Saya yakin sekali ketika kita mengenal siapa diri kita mengenal siapa Tuhan kita tahu kehidupan kita yang abadi itu seperti apa, dan kemudian kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan tuntunan kitab suci. Saya yakin happiness itu tidak perlu alasan khusus. Orang tidak perlu kaya, orang tidak perlu tenar, orang tidak perlu jadi orang gimana-gimana untuk bahagia. Ukurannya dalam Islam itu sudah jelas. Nah, kembalilah pada itu. Harusnya begitu. Oke, tadi kalau bisa Bang Arif bilang kalau bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang bikin orang bahagia, apalagi yang bisa bikin orang bahagia? Banyak hal. Nah, bahagia itu kan kalaupun mau diberikan ukuran, ya bahagia itu biasanya tercapai ketika kita merasa diri kita itu penuh, Mas. Merasa diri kita itu terpenuhi. Apa yang kita merasa hidup di track kita merasa hidup sebagai diri kita sendiri, kita merasa hidup sesuai dengan nilai-nilai kita dan aspirasi kita akan happy. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya, apalagi selain uang, tergantung tadi. Nilai apa yang kita anggap penting. Kalau orang itu hanya menjadikan uang sebagai value yang penting, ya happiness, uang lah yang bisa bikin dia happy. Tapi banyak orang yang punya hal yang lain. Saya pernah punya berapa kali, Mas, saya ngasih training dan saya kasih exercise kepada para peserta dan hasilnya menakjubkan. Jadi kalau selama ini kita secara serampangan mengatakan sebagian besar orang itu motivasi utamanya adalah uang. Uang adalah puncak kebahagiaan sebagian besar orang. Itu menurut saya menghina, ya, terlalu menggampangkan, merendahkan. Karena ternyata tidak. Dalam banyak training saya kasih exercise begini. Jadi saya minta mereka untuk memikirkan dan membuat list. 7 hal yang paling penting dalam hidup mereka, yang ingin sekali mereka raih kalau mereka belum punya, atau ingin sekali mereka pertahankan at all cost by all means kalau mereka sudah punya. Artinya mereka tidak mau kehilangan itu. Silakan list 7 hal. Tapi jangan di ranking, saya bilang. Mereka list 7. Setelah mereka list 7, saya kasih kertas kecil-kecil, Mas, sebanyak 7 potong, dan saya minta mereka untuk memindahkan masing-masing ke kertas tadi. Jadi punya 7 hal di 7 kertas ya. Lalu saya minta secara bertahap. Oke, sekarang Anda susun kertas itu dari urutan 1 sampai 7. 1 adalah yang paling penting, 7 adalah yang paling bawah. Lalu silakan setelah ada firm, Anda robek yang nomor 7. Berarti kan yang paling tidak penting menurut mereka dari 7 itu. Mereka merasa biasa aja. Oke, sekarang tinggal 6 kan, saya bilang. Silakan pikirkan lagi urutannya. Kalau mau diubah silakan dari 1 sampai 6. Setelah firm, sudah pasti fix, robek yang nomor 6. Terus
terus, Anda bayangin exercise-nya. Begitu mulai ngerobek nomor 5, nomor 4 tuh mulai ada yang nangis, ada yang merasa berat gitu-gitu ya. Akhirnya terakhir saya bilang tinggal 2 nih, silakan tentukan mana 1, mana 2, sampai firm. Kalau sudah firm, robek yang nomor 2, Anda cuma boleh menyisakan yang nomor 1. Berarti 1 ini kan hal yang paling penting bagi mereka. Bisa dikatakan their source of happiness kan. Saya cek Mas, hampir nggak pernah saya di kelas-kelas training yang saya kasih ketemu yang 1 ini materi atau uang Mas. Hampir nggak pernah. Yeah. Nomor 1 ini ada yang keimanan, ada yang keyakinan, ada yang keluarga, ada yang tanggung jawab. Jadi ternyata masih banyak orang baik ya, masih banyak orang baik yang tidak materialistis. Di 7 itu ada yang menulis uang, tapi uang itu mungkin nomor 7, nomor 6, nomor 5. Saya rasanya belum pernah menemukan orang meletakkan itu di nomor 1 gitu loh. Jadi ketika ada orang menyimpulkan dengan sangat sinis, Allah manusia sekarang yang dipentingkan cuma uang, jangan-jangan ente doang gitu loh. Jangan-jangan lu doang. Orang-orang yang lain masih waras kok gitu. Mereka meletakkan keluarga, orang tua, keyakinan, kedermawanan. Itu adalah source of happiness mereka, gitu loh. Jadi tiap orang beda-beda dan saya tambah yakin bahwa masih banyak orang baik ya. Masih banyak orang waras, masih banyak orang yang tidak materialistis, yang tidak meletakkan uang sebagai sumber happiness tertinggi mereka. Oke, berarti uang bukan segalanya ya, bukan uang yang menentukan kita bahagia ya, Pak Arif. Oke, itu dari pembicaraan kita di sesi pertama dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sahabat ini jangan ganti channel dulu dan sahabat ini tetap bersama kami di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Dan untuk Anda yang mendengarkan atau menyaksikan di channel YouTube iDream TV, silakan Anda bisa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Saya masih bersama Bang Arif membahas tentang happiness atau kebahagiaan. Baru kebahagiaan ini satu hal yang bisa kita ciptakan atau hanya sekedar emosional yang muncul ketika kita melakukan satu hal, gitu aja Bang Arif. Iya. Kebahagiaan ini bisa kita ciptakan, bisa kita ciptakan. Tapi dia ada resultnya berupa rasa ya. Dia perasaan bahwa kita ini utuh. Kita merasa diri kita utuh, kita merasa kita menjadi diri sendiri, kita bisa merasa mengaktualisasikan diri kita apa adanya. Kita merasa tidak menjadi orang lain gitu ya. Kita merasa menjadi diri kita sepenuhnya. Itu kondisi di mana kita happy. Jadi dia bisa kita ciptakan. Tapi kembali ujungnya memang feeling ya. Kita merasa gitu ya. Kita merasa kondisi itu. Nah, terkait dengan ini, apakah kebahagiaan bisa diciptakan? Ada orang yang menjadi sangat sulit merasa berbahagia, Mas. Semata-mata karena dia itu menetapkan terlalu banyak persyaratan untuk bahagia. Oke. Jadi kalau saya boleh gambarkan begini, di otak kita ini itu sudah terbentuk satu mekanisme dari hasil masa pengasuhan kita, dari pengalaman hidup, terbentuk satu mekanisme pembentukan kebahagiaan yang namanya individual rules. Individual rules itu semacam satu hukum, satu aksioma pribadi kita, yang kalau dia terpenuhi, kita akan merasa happy. Oke. Tapi kalau dia tidak terpenuhi, dia akan membuat kita merasa unhappy. Nah, kalau mau diformulasikan, ya ini kalau kita imajinasikan, kayak apa sih aksiomanya? Ini bentuknya adalah seperti if clause. Jadi, kalau X, seharusnya Y. Nah, kalau X dan Y-nya ini matching, kita happy, Mas. Oke. Tapi kalau ternyata X tapi nggak Y di sini, katakanlah Z atau A atau P gitu, kita jadi nggak happy. Contoh apa? Misalnya saya punya rules begini. Kalau saya membantu orang lain, maka seharusnya orang itu berterima kasih. Jadi ketika saya bantu Mas Rudi, Mas Rudi mengucapkan terima kasih. Kan X-nya saya adalah saya membantu orang, Y-nya orang itu berterima kasih. X-Y-nya kan matching kan. Saya bantu Mas Rudi mengucapkan, nah saya kan ngerasa happy, Mas. Bahagia ya. Bahagia saya. Nah, satu hari saya ketemu orang lain, sebetulnya si Badu. Saya punya aksioma tadi nih, saya punya rules tadi, saya bantu dia. Tapi dia nggak ngucapin terima kasih, dia cuek aja gitu kan. Jadi saya lakukan X-nya ada, tapi dia Y-nya nggak ada. Nah, otak saya protes, Mas.
nggak happy. Nah, pertanyaannya, siapa yang salah ketika saya nggak happy? Apakah Badu? Iya. Nah, orang yang punya mentalitas mencari kambing hitam akan mengatakan, Badu nih yang bikin gua nggak happy nih. Coba lu ngucapin terima kasih, gua akan happy. Gitu. Kata Badu, siapa lu kan? Kalau kita analisis secara objektif, Badu tuh nggak salah. Badu kan nggak tahu aksioma berpikir saya, benar nggak sih? Badu kan nggak tahu rule saya kan, gitu ya. Yang salah itu saya, Mas Rudi. Karena saya yang membuat atau memiliki rules itu. Nah, di mana salahnya rules tadi? Salahnya rules tadi adalah rules tadi secara otomatis, secara unconscious, di luar sadar, itu membuat saya meletakkan kebahagiaan saya di tangan orang lain. Benar nggak? Iya. Kan aksiomanya berbunyi atau rulesnya berbunyi, kalau saya membantu orang lain, seharusnya dia mengucapkan terima kasih. Rulesnya terapin deh. Otomatis saya meletakkan happy nggak happy-nya saya di tangan orang lain. Ini bahaya. Ini bahaya. Coba kita cek, kita lakukan muhasabah, self-reflection. Kalau kita jujur, kita akan temukan, kita akan ketawa sendiri. Kita selama ini memelihara begitu banyak rules yang memaksa kita, di luar sadar nih, membuat kita secara otomatis meletakkan happiness kita di tangan orang lain. Gitu. Banyak orang tua akhirnya konflik luar biasa dengan putra dan putrinya, menganggap anaknya anak durhaka segala macam. Anak disebut anak durhaka, tambah durhaka kan gitu ya. Itu semata-mata kenapa? Orang tua itu menerapkan rules di luar sadar dalam interaksi dengan anaknya. Misalnya gini, dia bikin rules di luar sadar karena mungkin dulu orang tuanya lagi menerapkan begitu pada dirinya. Anak yang baik itu adalah anak yang cium tangan orang tuanya ketika kan berangkat ke luar rumah atau pergi keluar rumah. Itu. Hari gini anak millennials, Mas. Iya kan? Dia bukan gak hormat sama orang tuanya, cuma the way mereka menghormati orang tuanya itu mungkin berbeda gitu loh. Jadi ketika orang tua terus hidup di masa lalu dengan standar masa lalu, itu anak durhaka semua hitungannya. Jadi standarnya gitu, emang. Coba bayangkan, saya punya putri ya, sekarang usianya sudah dewasa 24 tahun. Waktu dia usia berapa? 17-18 tahun. Kejadian di ruang tengah di rumah saya. Ketika itu saya dibeliin gadget baru, Mas, sama kantor. Ya, saya kan generasi X ya, gatek. Dibeliin gadget canggih ya. Bukan maunya saya. Saya bukan nih makanya gimana gitu kan ya. Saya panggil anak saya, Fatimah, ya Bi, ini bantu dong Abi nih, kamu baca nih apa manualnya, ntar ajarin Abi. Udah dia nggak perlu pakai manual. Dia kutak-katik sebentar, beberapa menit diajarin saya. Saya nggak ngerti-ngerti, salah lagi. Nih Fat, gimana sih? Wah, Abi ini nggak ngerti-ngerti. Abi ini manusia masa lalu sih gitu ya. Dia ketawa-ketawa, saya ketawanya, saya kocok-kocok aja palanya gitu ya, karena saya udah biasa begitu. Nah, di ruangan itu hadir ayah saya. Ada ayah saya, dia lagi baca koran, berarti kakeknya Fatimah. Kaget dengar Fatimah menyebut abinya manusia masa lalu. Korannya diletakkan, kakeknya marah sama Fatimah. Fatimah, kamu nggak sopan sama abimu begitu, nggak boleh begitu. Oh, ini kakek juga manusia masa lalu, didadahin, kayaknya dia pergi. Fatimah pergi, yang dimarahin saya. Tuh, Rif, kamu itu nggak bener ngedidik anak gini, tuh anakmu jadi kurang ajar gini. Saya ketawa. Papa tuh nggak bisa pakai standar zaman papa ngedidik saya. Kalau itu saya pakai mendidik Fatimah, kabur itu anak. Gitu. Nah, itu sebuah terus. Satu hal yang sering kita lupakan. Kita sering membuat rules yang menyangkut orang lain. Tapi kan orang itu nggak pernah tahu rules yang kita. Kalaupun rules itu sangat penting bagi kita, better kita ungkapkan kepada orang lain. Katakanlah saya ini atasan, Mas, di kantor. Menurut saya karyawan yang baik itu adalah karyawan yang misalnya tidak pulang kantor sebelum saya pulang. Gitu ya. Jadi buat saya karyawan yang pulang mendahului saya itu nggak bagus. Adalah fair kalau saya, itu kan rules saya kan. Saya nggak happy kan, berarti kalau karyawan saya nyelonong pulang ketika saya belum pulang. Padahal mungkin kerjanya udah selesai. Dia nggak perlu juga ngedon di situ ngapain gitu kan ya. Mungkin dengan atasan yang lama nggak masalah kalau pulang duluan selama kerjaan selesai. Tapi kalau betul buat saya itu begitu penting dan membuat saya terganggu happiness saya jadi nggak suka, better saya ngomong. Kumpulin tim, bilang, guys, saya punya values, bawahan yang baik itu tidak pulang sebelum atasannya pulang.
omongin aja, gitu loh. Kan nggak fair juga, nggak fair buat dua belah pihak. Saya jadi nggak happy melulu gara-gara kelakuan orang saya judge negatif gitu kan. Karena ketika rules kita itu terlanggar oleh orang lain dan itu terjadi terus-menerus, Mas. Otak itu akan merekam sebagai sesuatu yang sifatnya painful. Dampaknya bukan saja kita nggak happy, tapi kita juga akan membuat orang nggak happy karena kita akhirnya merespon dia dengan negatif. Melihat muka dia aja kita ngerasa ini orang yang bikin saya selalu nggak happy nih, gitu kan? Jadi seringkali itu banyak banget kita bikin rules atau punya rules yang itu membuat kita meletakkan happiness kita di tangan orang lain. Terus solusinya gimana Bang Arif? Agar kita membuat rules dan happiness kita tidak ada di tangan orang lain. Ubahlah. Saya kasih contoh, Mas. Ini kejadian nyata ya. Jadi waktu itu saya kebetulan jadi trainer untuk training persiapan pensiun. Kita menyebutnya training persiapan karir kedua karena kadang-kadang persiapan pensiun itu kan konotasinya kadang-kadang tidak terlalu positif ya. Kita sering menyebutnya karir kedua atau persiapan golden age gitu ya. Kebetulan yang menjadi peserta itu 30-an kalau saya nggak salah adalah eselon 1 dari sebuah BUMN. Nanti GM, senior manager, satu layer di bawah direksi. 100% pria. Bapak-bapak semua, 30-an. Saya tuh senang ngasih training persiapan pensiun karena biasanya suasana itu ceria. Trainingnya nggak terlalu serius, nginep di luar kota, tempat yang bagus, biasanya sekaligus ini kan merupakan penghargaan juga dari perusahaan buat karyawan-karyawan terbaik mereka. Biasanya ke training cuma pagi sampai sore, jam 5 gitu, habis itu break, malam biasanya kita jalan keluar, makan di luar segala macam, besok pagi olahraga pagi. Trainingnya menyenangkan. Dan karena cowok semua, itu kerjanya bercanda, Mas. Bercanda terus dan ya tau lah ya kalau bapak-bapak kumpul ya kadang-kadang bercandanya menyangkut perempuan, macam-macam lah gitu ya, kadang-kadang agak nggak senonoh juga. Tapi dari 30 itu ada seorang peserta yang agak unik. Dia tuh nggak pernah mingle sama yang lain, nggak pernah ngumpul, nggak pernah bercanda, wajahnya murung gitu kan ya. Yang lain nanya ke saya tuh kadang-kadang kalau di kelas nanya ngalor ngidul bercanda ketawa-ketawa, dia nggak pernah nanya, nggak pernah ngomong, nggak pernah bergurau. Kalau sore misalnya atau malam kita makan keluar, dia selalu izin untuk nggak ikut, dia diam di hotel segala macam. Nah, sampai saat saya tanya berkali-kali dia nggak jawab, sampai akhirnya di hari keberapa gitu, dia minta waktu saya saat break untuk ngobrol. Nah, ini kesempatan, dia cerita. Akhirnya saya baru tahu ternyata si bapak ini seorang GM ya sukses banget sebenarnya. Dia akan pensiun 6 bulan lagi, dia punya persoalan yang mengganggu happiness-nya. Apa persoalannya? Yang jelas bukan kurang uang, uangnya lebih dari cukup gitu ya. Jadi dia punya istri yang usianya itu 9 tahun lebih muda dari dia. Dan istrinya itu wanita karir. Yang berkarir di satu perusahaan swasta cukup sukses dan sekarang jadi direktur. Usianya kan cukup jauh ya. Jadi ketika si bapak ini mau pensiun, justru istrinya sedang berada di puncak karir. Mereka punya satu anak tunggal, laki-laki, baru saja menikah 1,5 tahun yang lalu, baru ngasih mereka cucu, tinggal sekota nggak jauh. Awal-awal mereka menikah mereka masih sering ke rumah. Tapi sekarang mungkin karena baru meniti karir, baru punya anak, jadi sangat sibuk. Mereka jadi jarang banget ke rumah orang tuanya. Istrinya juga sibuk kan di kantor gitu. Jadi rupanya orang tua ini, si bapak ini maaf, ngerasa kesepian, Mas. Dia ngerasa ditinggalkan, dia ngerasa dicuekin sama orang-orang yang sangat dia cintai dan selama ini dia urus dengan sepenuh hati. Saya coba dengerin ceritanya. Kebetulan ngobrolnya itu di kelas. Jadi ada whiteboard kan. Supaya tervisualisasi, saya bilang, saya minta izin, Pak, saya minta izin untuk mencoba mengcapture apa yang Bapak rasakan. Saya tulis ya Pak ya. Ya silakan Mas, saya tulis. Pak, mungkin Bapak punya rules begini. Jika saya mencintai keluarga saya, seharusnya mereka memberikan perhatian pada saya. Saya tulis begitu di papan tulis. Terus saya coba lihat, Pak, betul nggak ini yang Bapak rasakan? Dia lihat. Kok Mas Arif tahu? Betul Mas, itu yang saya rasain. Dan sekarang saya merasa sedih, saya nggak happy itu karena saya ngerasa orang-orang yang saya cintai, yang selama ini saya perjuangkan, yang selama ini saya urus, saya berkorban untuk mereka, itu mereka tidak lagi memperhatikan saya. Nggak salah kan Mas Arif? Gitu. Saya bilang, Pak, ini nggak masalah salah benar. Rules itu ya pasti benar bagi Anda. Cuma inilah biang keladi ketidakbahagiaan Anda, saya bilang sama dia. Dia bingung. Terus gimana Mas solusinya? Kita ubah saja. It is your rules. So you have 100% authority to change it.
Ya, kamu punya 100% kekuatan, Anda punya 100% kemampuan untuk mengubah itu. Gimana caranya? Yuk kita ubah. Saya ambil spidol merah. Kan awalnya, jika saya mencintai keluarga saya, koma, seharusnya mereka memperhatikan saya. Sampai sebelum koma ini nggak ada masalah. Saya mencintai keluarga saya nggak ada masalah. Masalah di bawah. Seharusnya mereka memperhatikan saya. Di sini salahnya. Mereka subjek, memperhatikan adalah predikat, saya adalah objek. Jadi rules ini menempatkan Bapak, saya bilang, sebagai objek. Terus gimana Mas Arief? Ubahlah Bapak menjadi subjek. Dia masih nggak ngerti, Mas. Mungkin karena lagi kesel jadi susah. Gini Pak, gampang aja Pak. Bapak ini bolos nih pelajaran bahasa Indonesia, saya bilang ya. Jika saya mencintai keluarga saya, seharusnya saya memperhatikan mereka. Bapak tadinya objek, rubah menjadi subjek. Dia masih nggak nangkep. Mas, prakteknya piye? Aduh Pak, gini Pak. Salah satu keluhan Bapak adalah anak dan menantu serta cucu Bapak sekarang jarang banget ke rumah karena mereka sangat sibuk. Pak, Bapak punya mobil kan? Punya lebih dari satu. Punya supir? Punya. Setiap Bapak luang, kangen sama cucu Bapak, walaupun anak Bapak mungkin di kantor, tapi kan cucu Bapak di rumah. Bapak suruh supir nganterin Bapak ke rumah mereka. Saya yakin mereka sangat berterima kasih kalau kakeknya nemenin cucunya, ketimbang cuman pengasuhnya. Bapak bahkan bisa nginep di situ. Mereka keberatan nggak kalau Bapak nginep? Enggak, ya lakukan, do it. Kenapa Bapak berharap menunggu mereka yang datang ke rumah Bapak? Bisa Bapak lakukan? Bisa. Bapak keluhan lainnya apa? Keluhan Bapak adalah istri Bapak tidak pernah punya waktu buat diajak makan siang keluar kantor. Because she is very busy. Sederhana Pak. Di jam jelang makan siang, Bapak pergi dari rumah dengan supir, beli makanan di restoran yang enak, take away, bawa ke kantor istri Bapak, dia direktur pasti punya ruangan yang nyaman, masuk bikin kejutan, ajak makan siang bersama kayak orang pacaran. Can you do that? Bisa kan? Bisa Mas. Lakukan. Itu yang saya maksud. Kalau saya mencintai keluarga saya harus memperhatikan mereka. Jangan mereka harus memperhatikan saya. Ketika Anda mengubah diri Anda dari objek menjadi subjek, Anda meletakkan otoritas kebahagiaan itu di tangan Anda. Anda merebut kembali kebahagiaan Anda yang tadinya Anda letakkan di tangan orang lain. Dia ngangguk-ngangguk dan berjanji akan melakukan saran saya. Saya lupa kepada Bapak itu karena kesibukan. 3 bulan kalau nggak salah, 2-3 bulan setelah kejadian itu dia telepon saya dengan suara yang sangat gembira, sangat berbeda dengan suara yang saya dengar ketika training. Dia mengucapkan terima kasih, tips-tips saya sederhana itu dia kerjakan dan dia merasa sangat-sangat happy. Itu. Jadi disitulah kemudian saya semakin yakin banyak orang menunda kebahagiaannya hanya gara-gara dia meletakkan kebahagiaan itu di tangan orang lain. Atau dia membuat terlalu banyak prasyarat untuk happy. Saya baru happy kalau gaji saya naik. Saya baru happy kalau... Jadi terlalu banyak syarat. Kan ini kan sunatullah. Semakin banyak syarat Anda tetapkan, semakin sulit dipenuhi kan. Sesimpel itu. Sama juga banyak anak muda. Adik-adik kita milenial itu belum juga menikah. Padahal usia sudah cukup. Kenapa? Ketika mencari calon, mereka menetapkan terlalu banyak syarat. Kalau kita belajar matematik, satu syarat itu adalah satu lingkaran, himpunan, ya kan? Semakin banyak syarat, berarti kita harus cari irisan dari banyak lingkaran, gitu kan? Setengah mati nyarinya. Akhirnya di irisan itu himpunannya 0. Nggak ada yang memenuhi semua kriteria itu. Gitu. Jadi menurut saya, sederhanakanlah syarat-syarat kebahagiaan Anda, maka Anda akan jauh lebih mudah untuk merasakan kebahagiaan. Semakin sederhana, semakin gampang untuk bahagia. Semakin gampang. Saya baca di internet ya Mas, tapi saya coba cari lagi kok gak ketemu, saya lupa namanya. Jadi saya baca ini 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Ada seorang ibu-ibu tua, tinggalnya daerah sekitar Depok sini. Kerjanya sehari-hari pemulung Mas. Penghasilan bersihnya setelah dia jual ke lapak gitu ya, itu sekitar 15.000, 17.000 per hari. Dia masih harus menanggung suaminya yang lumpuh dan cucunya. Karena orang tua dari cucunya berarti anaknya ini entah kemana gitu ya. Nah, kebayangkan dengan 15.000 sehari nggak mudah dong hidup mereka kan. Tapi selama beberapa tahun terakhir ibu ini mampu entah gimana caranya itu rezekinya dia atur. Dia mampu menyisihkan uang, nabung dan lain-lain sehingga dia kurban Mas. Dia bilang setiap dia bisa kurban itu dia happy sekali. Dia bahagia sekali.
Itu di situ saya geleng-geleng. Saya punya pengajian ya, saya bilang sama anak-anak adik ngaji sama saya yakin konsumsi kalian itu per hari itu jauh di atas 15.000. Kalau kalian sampai nggak berkurban tahun ini kalian malu. Saya bilang gitu kan. Ada ibu tua yang begitu sederhana dan ukuran kita mungkin miskin mengatakan dia sangat bahagia kalau dia bisa kurban. Gitu. Dan dia sedih kalau satu hari dia tidak bisa melakukan itu. Nah kalian kaya raya begini kok nggak kurban? Gitu. Jadi kembali ukuran bahagia itu kita yang tahu dan bikinlah dia jadi sederhana. Ketika dia sederhana kita akan sering happy. Dan satu hal yang kadang-kadang kita lupakan, orang yang happy, orang yang bahagia itu akan men-treat orang lain dengan baik. Artinya orang yang bahagia itu akan lebih mudah mendulang pahala. Ya kan ketika kita men-treat orang lain dengan baik, kita dapat pahala tuh. Senyum, menyapa dengan ramah, menegur dengan baik, membantu dan lain. Itu akan keluar dengan mudah ketika kita happy. Nah, ketika itu kita lakukan, kita dapat banyak pahala. Jadi kalau kita teruskan cara berpikirnya, orang yang lebih mudah happy akan lebih banyak mendapat pahala. Orang yang susah happy akan sulit dapat pahala. Baik. Tadi yang menarik adalah merubah rule yang sudah kita bikin. Gampang nggak sih Bang Arif untuk merubah rule? Sangat mudah. Apalagi rule itu sudah kita tanamkan yang begitu lama. Sangat mudah. Kalau kita mau. Sesederhana gini. Kalau ada orang punya satu pemikiran, kita mau ubah, kita tinggal datang dengan memberikan argumentasi. Kan? Kita yakinkan dia dengan argue, dengan data, dengan fakta, sama. Kita lakukan self dialogue, kita lakukan inner dialogue. Kita ingatkan diri kita, gara-gara rules yang lama ini berapa kali kita sakit hati. Kita putar lagi memori momen-momen di mana kita disakiti atau merasa disakiti gara-gara rules kita yang kacau balau itu. Kemudian kita tuliskan rules kita yang baru, kita baca, telinga kita harus mendengar rules itu. Lama-lama kita akan yakin. Gitu. Jadi very simple kalau kita mau. Cuman kadang-kadang di luar sadar nih, kita sibuk meyakinkan orang lain tentang sebuah kebaikan, tapi kadang-kadang kita lupa meyakinkan diri kita sendiri. Baik Bang Arif, kita break lagi sejenak Bang Arif, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait tema kita hari ini, happiness, sahabat Arim. Dan untuk yang bergabung silakan bisa gunakan line telepon atau mungkin juga bisa WhatsApp. Dan pasti juga untuk Anda sahabat Arim juga yang menyaksikan channel YouTube iDream Radio, dan Anda bisa komen di kolom komentar kita. Saya akan kembali saat lagi bersama Bang Arif di Inspirasi Keluarga. Baik, terima kasih untuk sahabat tadi masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Untuk yang mendengarkan kita hari ini, saya masih bersama Bang Arif membahas tentang tema kita happiness. Bang Arif, kalau kita bicara masalah bahagia ini, Bang Arif, nah kan kalau orang dalam kondisi yang baik, ketika need-nya sudah terpenuhi tadi, mereka pasti bahagia. Tapi bagaimana sih caranya agar orang bisa bahagia atau kita bisa bahagia dalam kondisi apapun, Bang Arif? Memang sedikit banyak lebih challenging ya, ketika kita bahkan basic needs pun tidak terpenuhi untuk happy, itu agak sulit gitu ya. Tapi sulit itu bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Disitulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ini menariknya begini. Kalau orang beriman itu di dunia dia bisa sukses, bisa gagal. Tapi insya Allah di akhirat dia pasti sukses. Kan begitu ya? Kalau orang yang tidak beriman di dunia dia sama dengan kita, bisa sukses, bisa gagal. Di akhirat dia pasti gagal. Gitu kan ya? Jadi kalau kita orang beriman, kalaupun di dunia ini ada hal-hal yang kita butuhkan tidak terpenuhi, kita tetap punya satu hal, yaitu harapan. Ini adalah sumber kebahagiaan yang tidak akan pernah habis. Adanya sebuah harapan tentang kehidupan akhirat, kehidupan abadi yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi menurut saya itu yang bisa membuat kita bahagia. Gitu ya, satu keyakinan tentang sebuah kehidupan abadi yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, cuma saya juga tidak ingin kemudian ini menjadi satu pembenaran akhirnya ada orang-orang yang beriman yang kemudian tidak berusaha keras membuat hidupnya di dunia jadi baik, gitu ya. Karena kan doa kita nggak begitu kan. Doa kita adalah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan satu hal yang saya sangat yakini, Allah itu maha adil. Kalau kita seorang orang beriman itu
mengusahakan dunia kita dengan sebaik-baiknya, masa iya hasilnya kemudian juga tidak baik. Gitu. Kira-kira demikian. Oke, bukan hanya sekedar doa tapi juga harus ada usaha juga. Betul, Bang Arif ya. Oke. Nah, sebelum kita closing ada pernyataan yang mungkin bisa dibenarkan nih Bang Arif ya. Menurut Bang Arif sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses Bang Arif? Oke. Ini sering menjadi pertanyaan ketika kita bahas masalah bahagia. Iya, kita bicara yang real dulu ya. Yang realnya banyak orang menjadikan sukses sebagai syarat. Oke, dari standar kebahagiaan, bagian. Oke. ya kan? Nah, ini agak bahaya tadi. Karena apa? Sukses itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Betul nggak sih? Iya kan ya? Sukses itu ada faktor yang dalam kendali kita, ada faktor yang di luar kendali kita. Sehingga ketika kita menjadikan sukses sebagai ukuran kebahagiaan, apalagi kemudian suksesnya, definisinya adalah sukses duniawi semata, repot kita. Bisa-bisa kita nggak bahagia-bahagia nanti. Gitu ya. Jadi menurut saya, berbahagialah dulu. Orang yang bahagia itu hatinya lapang, wajahnya cerah, ngomongnya ramah, sehingga hubungan sosialnya baik, dia disukai di tempat kerjanya, dengan atasan dia juga enak, dan peluang dia untuk sukses menjadi jauh lebih besar. Jadi menurut saya, happy lah dulu. Ya. Jadi janganlah tetapkan syarat yang aneh-aneh ya. Jadilah Anda bahagia, kalau perlu tanpa syarat saja gitu ya. Jadi orang yang happy setiap saat, dan insya Allah Anda akan lebih mudah meraih banyak hal yang lain. Oke, berarti yang sukses belum tentu bahagia ya. Betul. Tapi dengan kebahagiaan kita bisa meraih kesuksesan ya, Bang Arif. Pasti. Oke, kita dari sesi terakhir, Bang Arif mungkin bisa kasih closing statement atau kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini. Iya. Jadi begini, bahagia itu menurut saya satu hal yang jangan dibuat rumit. Kita mau kurang bahagia gimana? Tadi pagi kita masih bangun, padahal mungkin banyak orang lain yang usianya sudah berakhir sebelum kita, gitu ya. Allah masih beri kita satu hari lagi dalam hidup kita. Nafas, kita masih diberi nafas, kita masih diberi organ tubuh yang baik, kita masih diberi rizki yang mengalir begitu deras, kita masih diberi keluarga, kita masih diberi peluang untuk bertaubat, kita masih diberi banyak hal, gitu ya. Mau minta apa lagi untuk happy? Kadang-kadang kita menetapkan syarat-syarat yang terlalu berlebihan. Kalau Anda mau bahagia, bahagialah tanpa banyak syarat, dan yang pasti jangan pernah letakkan kebahagiaan Anda di tangan orang lain, karena Anda akan menyakiti diri Anda sendiri. Gitu. Oke, baik, sahabat. Terima kasih Bang Arif. Sama-sama. Sudah berbagi inspirasi hari, dan semoga ini banyak yang bahagia hari ini mendengarkan kita, Bang Arif ya. Dan masih untuk Anda sahabat, tadi intinya kita jangan membuat standar yang paling tinggi untuk kebahagiaan kita. Tadi kan berikan syarat-syarat yang begitu besar untuk kebahagiaan kita. Nah, pastinya juga jangan meletakkan kebahagiaan kita kepada orang lain ya. Kemudian juga pasti jangan jadikan standar kebahagiaan orang lain sebagai standar kebahagiaan kita. Pastinya sahabat. Semoga Anda bahagia. Jangan lupa bahagia hari ini, sahabat iDream. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan kita hari ini di 10 Patah iDream Radio, ataupun juga mendengarkan live streaming, dan juga untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Dan semoga Anda bahagia menyaksikan ini. Saya Rudi Saputra pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.